Lagi, para pendukung Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024 diberi jatah kursi komisaris di sejumlah badan usaha milik negara atau BUMN. Terbaru ada Fauzi Badillah yang diangkat menjadi komisaris independen PT Pos Indonesia. Pria yang lebih dikenal sebagai aktor itu merupakan bagian dari tim kampanye Prabowo Gibran dan pernah menjadi caleg dari Gerindra pada pemilu 2019. Ia maju di daerah pemilihan Jawa Barat 6, tapi kalah. Kini, ia diberi jatah komisaris independen dengan honor dan tunjangan per bulan mencapai 100 juta rupiah. Selain Fauzi Badillah, posisi serupa di BUMN yang sama diberikan kepada Muhammad Budi Jatmiko, relawan Prabowo Gibran. Kebersamaan Budi dengan Prabowo sudah terjalin sejak lama. Dalam Pilpres 2019, misalnya, ia memotori gerakan elaborasi Rektor Akademi Alumni dan aktivis kampus atau Gerak Indonesia mendukung Prabowo Sandi. Tidak berhenti di Fauzi dan Budi, kursi komisaris BUMN masih dibagi-bagi kepada para pendukung lain. Salah satunya diberikan kepada Andi Arief, politikus Partai Demokrat yang diangkat menjadi komisaris PLN. Pada awal Maret 2019, nama Andi Arief pernah membuat heboh publik. Kala itu ia ditangkap polisi lantaran menggunakan sabu-sabu di salah satu hotel di Jakarta. Di tempat itu, polisi mengumpulkan sejumlah bukti berupa bong atau alat hisap sabu-sabu, kondom, dan tas perempuan berwarna hitam. Setelah dites, urin Andi dinyatakan positif sabu. 5 tahun berlalu, kini Andi diberi jabatan empuk sebagai komisaris PLN dan berhak mendapatkan gaji dan tunjangan yang fantastis. Selain Andi, ada Burhanuddin Abdullah yang ditunjuk menjadi komisaris utama PLN. Pria kelahiran Garut, Jawa Barat itu diantaranya pernah menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dan Gubernur Bank Indonesia pada 2003 sampai 2008. Setelah masuk dalam lingkaran Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, kini ia diberi jabatan Komisaris Utama PLN. Munculnya nama Burhanuddin Abdullah mengingatkan publik pada kasus korupsi yang merugikan keuangan negara hingga 100 miliar rupiah. Pada Oktober 2008, ia divonis 5 tahun penjara dan denda 250 juta rupiah karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi. Burhanuddin Abdullah bersama para anggota Dewan Gubernur BI lain terbukti menggunakan dana milik Yayasan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia sebesar 100 miliar rupiah untuk bantuan hukum 5 mantan pejabat BI dan penyelesaian kasus BLBI. Penunjukan Burhanuddin Abdullah dan geng itu menambah daftar panjang bagi-bagi kursi komisaris kepada para pendukung Prabowo Gibran. Sebelumnya ada Fuad Bawazir, Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran yang ditunjuk jadi komisaris utama PT Mineral Industri Indonesia. Kemudian Grace Natali diberi jabatan komisaris PT Mineral Industri Indonesia. Lalu ada Felicitas Talulembang, kader Gerindra yang menjadi komisaris independen Bank Syariah Indonesia. Selanjutnya, Simon Aloysius Mantiri, wakil bendahara tim kampanye nasional Prabowo Gibran yang diberi jatah komisaris utama Pertamina. Berikutnya ada Condro Kirono, mantan Kapolda Jawa Tengah yang diangkat menjadi komisaris independen di Pertamina. Pensiunan Polri itu pun diketahui terlibat aktif dalam tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Terakhir ada Siti Nurizka Putrijaya, politikus Gerindra yang diangkat menjadi komisaris utama PT Pupuk Sriwijaya Palembang, anak usaha BUMN PT Pupuk Indonesia.